saya mohon maaf Mas, sehari ini saya melihat dari satu media ke media lain mengenai kasus Hanan Ataki yang di Pamekasan ini. Nah, ini ada fakta Mas yang harus saya kemukakan kepada Anda. Ini mungkin tidak lengkap tapi penting untuk saya kemukakan betapa kompleksnya masalah. Jadi kasusnya penolakan terhadap Hanan Ataki ini di Pamekasan ini adalah nomor ke-7, Mas. Artinya sudah ada 6 sebelumnya penolakan ini. Nah, kalau Anda lihat kenapa penolakan ini terjadi, ternyata tidak seragam. Karena alasannya misalnya ketika yang pertama ditolak di Gresik pada tahun 22 bulan Juli tanggal 30, itu tuduhannya yang menolak itu dari PCNU Gresik itu karena Hanan Ataki ini dicurigai atau dianggap sebagai mantan anggota HTI. Itu alasannya. Makanya saya kalau kembali kepada cara Gus Dur di dalam melakukan perbaikan terhadap Banser itu kadang-kadang dengan guyon seperti itu. Tapi Gus Dur ketika guyon tentang Banser itu bukan meremehkan Banser, justru sambil mengagumi Banser. Orang tuh ikhlasnya luar biasa untuk jadi Banser. Sampai urunan sendiri, membeli ini, membeli itu, menjual sawahnya kadang-kadang untuk supaya bisa ikut jadi Banser dan ikut dalam grup drum band dan lain sebagainya itu. Luar biasa. Jadi jangan dibiarkan Banser sendiri. Ingin ke Prof. Hikam. Prof. Hikam, Anda tadi melihat bagaimana bahwa reaksi Banser di Pamekasan adalah dari percikan-percikan atau gesekan-gesekan yang sudah lama sebetulnya terjadi di sana. Jadi kemarin pengajian kemarin itu hanya sekedar ekspresi puncaknya, kalau menurut saya ini puncaknya bagaimana Banser bereaksi. Bagaimana Anda melihat ini implikasi terhadap NU, kemudian bagaimana sih sebetulnya juga kultur atau politik lokal di Madura? Pertama-tama harus disclaimer dulu nih, ini sekarang lagi musim disclaimer, jadi saya mau ikut disclaimer. Jadi kalau saya ngomong di sini nih bukan sebagai anggota Mustasyar PBNU, karena saya ini lebih suka dianggap pengamat politik saja. Yang kedua tentu pemahaman saya mengenai masalah Banser dan Ansor itu bukan akademis tetapi lebih merupakan bagian dari hidup saya lah begitu, karena saya kebetulan lahir dan dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama di Tuban, Jawa Timur, yang sejak lahir procot itu istilahnya itu sudah bergaul dengan Banser. Apalagi ketika saya umur sekitar 7 tahun karena pada saat itu memang lagi ada krisis yang luar biasa yaitu pemberontakan G30S. Jadi siapapun ya pada usia-usia segitu pasti sudah mulai ingat bagaimana hidupnya itu tidak akan mungkin lepas dari Banser dan Ansor, apalagi kalau seperti saya lahir di lingkungan pesantren. Karena memang Banser dan Ansor itu adalah salah satu pelindung utama dari kehidupan pesantren. Oleh karena itu ya saya bisa mengatakan pandangan saya itu lebih fenomenologis daripada positivistik gitu tentang Ansor. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat apa yang menjadi persoalan malam ini sebagai satu fenomena yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, khususnya para pejabat struktural, tapi juga oleh NU itu sendiri dan warga Nahdliyin itu sendiri. Bahwa dinamika di dalam NU itu makin lama makin kompleks. Tidak sederhana sama sekali bisa dikotomikan, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam, begitu. Jadi saya dalam hal ini sepakat dengan Pak Yai Khotimi bahwa kalaupun membicarakan mengenai Banser dan Ansor dari konteks Nahdlatul Ulama itu kita mesti hati-hati. Karena tidak semua Banser dan Ansor di semua daerah itu sama. Seragamnya aja beda-beda.
Ya, karena seragamnya Banser itu kan, bukan ditentukan oleh Ansor di, apa namanya, Jakarta itu, tapi mereka beli sendiri-sendiri tergantung pada daerah masing-masing. Makanya ada yang lorengnya kayak Kostrad, ada yang lorengnya kayak, apa namanya, lalu lintas, ada yang lorengnya seperti macam-macam begitu. Nah, dari situ aja menunjukkan betapa ya, pluralitas dari dari sebagai satu organisasi. Yang kedua juga historisitas Banser itu menarik karena dia itu didirikan sebagai bagian dari bagian. Jadi Ansor itu kan apa namanya, Banom dari Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian Ansor sendiri juga mempunyai bagian-bagian dan antara lain adalah salah satunya Banser. Dan Banser juga mempunyai bagian-bagian, ada yang mengurusi mengenai keamanan, ada yang protokoler, ada yang maritim bahkan. Ya, dan ada juga yang ya bersifat pelayanan masyarakat. Nah, dari sini aja pluralitas Banser dan Ansor ini sendiri tentu akan menciptakan satu situasi yang tidak mungkin digebyah-uyah. Tetapi tentu ada satu benang merah yang harus selalu dipegang bahwa Banser itu mau dari mana saja, mau dari Papua sampai Aceh, tentu khidmatnya adalah pada Nahdlatul Ulama dan para ulama-ulama. Itu sudah jelas. Termasuk juga yang saya selalu sebut sebagai life world-nya atau apa namanya, dunia dalamnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Itu sudah jelas. Tetapi sebagai fakta historis, sebagai fakta sosiologis, sebagai gerakan yang real di dalam masyarakat, orang mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda juga mengenai Banser. Ya, karena memang Banser juga bermacam-macam apa namanya sesuai dengan dinamika zaman. Banser tahun 60-an barangkali mungkin sudah ada yang juga membantu non muslim misalnya ya. Kehidupan ini sebagai hikmah mereka membantu dalam pengamanan. Tetapi saya kira seperti zaman sekarang yang sampai menjaga gereja, bahkan ada yang menjadi syahid untuk membantu menghindar dari bom itu aja. Mungkin zaman 30 tahun yang lalu itu susah diangkat. Tapi sekarang ini dalam dinamika masyarakat dan politik dan macam-macam Indonesia, Banser memang ya harus berperan seperti itu. Ada yang berperan seperti itu. Ya, sehingga kemudian kalau di wilayah seperti di Madura, yang dinamika masyarakatnya tentu beda dengan dinamika masyarakat di Tuban tempat saya, itu tentu harus dilihat dan dikaji secara seksama bagaimana melihat dari kacamata yang spesifik walaupun tadi ada yang umum yang harus dibicarakan. Nah, ini semua sebetulnya menjadi tugas dari struktural Nahdlatul Ulama dan GP Ansor dan Banser itu sendiri di daerah masing-masing maupun di wilayah-wilayahnya. Sehingga kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa seperti sekarang ini, kemudian tidak terjadilah saur mano istilahnya itu. Ya, seolah-olah kita either iya atau tidak gitu. Jadi pakai istilahnya Pak Yai Khotim itu ada dua madhab yang mazhab gadis kan menghadapi kasus seperti tadi itu, seperti yang di Pamekasan dan lain-lain itu, ya monggo saja kita urus dengan apa yang ada di sana. Jadi jangan kemudian mengadili dari Jakarta begitu. Ya, walaupun Jakarta juga tidak boleh hirau, tidak boleh seenaknya sendiri tanpa melihat realitas di sana. Nah, setelah saya melihat kayak begitu, maka saya ini kan tadi saya katakan saya tidak memahami ya soal-soal yang ada di lapangan. Tapi saya mohon maaf Mas, sehari ini saya melihat dari satu media ke media lain mengenai kasus Hanan Ataki yang di Pamekasan ini. Nah, ini ada fakta Mas yang harus saya kemukakan kepada Anda. Ini mungkin tidak lengkap tapi penting untuk saya kemukakan betapa kompleksnya masalah. Jadi kasusnya penolakan terhadap Hanan Ataki ini di Pamekasan ini adalah nomor ke-7, Mas.
artinya sudah ada 6 sebelumnya penolakan ini. Nah, kalau Anda lihat kenapa penolakan ini terjadi, ternyata tidak seragam. Karena alasannya misalnya ketika yang pertama ditolak di Gresik pada tahun 22 bulan Juli tanggal 30, itu tuduhannya yang menolak itu dari PCNU Gresik itu karena Hanan Attaqi ini dicurigai atau dianggap sebagai mantan anggota HTI. Itu alasannya. Nah, kemudian yang kedua ketika di Jember masih bulan Juli tanggal 29 malahan sebelumnya itu apa namanya yang menolak itu malah salah satunya adalah direpresentasikan oleh wakil apa namanya Bupati Jember. Dan alasannya karena masyarakat Jember belum siap untuk menerima apa namanya Hanan Attaqi itu sehingga acaranya ditolak. Itu di Jember. Kemudian yang nomor 3 itu di Situbondo. Masih juga bulan Juli. Rupanya Hanan Attaqi itu keliling di daerah Tapal Kuda pada bulan-bulan itu, gitu loh. Nah, pada bulan Juli itu di Situbondo yang menolak itu PCNU Situbondo. Ya, karena apa? Alasannya mirip dengan yang di Gresik. Katanya karena Hanan Attaqi itu mantan anggota organisasi terlarang. Mungkin maksudnya juga HTI tadi itu, gitu. Lalu ketika itu kemudian ada lagi di nomor 4 di Sidoarjo tanggal 30 Juli tahun 2022. Nah, kalau ini yang menolak itu adalah Kepala Bakes Bangpol Sidoarjo. Nah, ini kan resmi dari pemerintah kan, dari keamanan. Alasannya apa? Karena tidak ada izin. Nah, kan? Itu alasannya. Kemudian di Sumeneb tanggal 31 Juli tahun 22. Itu yang tidak mengizinkan atau yang menolak itu malah apa namanya Polres. Ya, Polres Sumeneb. Kenapa alasannya? Karena kondusivitas keamanan di wilayah itu. Nah, nomor 6 sebelum kasus Pamekasan itu di Bondowoso bulan Juli juga. Nah, itu yang menolak adalah PC GP Ansor Bondowoso. Alasannya sama dengan di Gresik, sama dengan yang di Situbondo, yaitu karena diduga Hanan Attaqi ini adalah sebagai mantan anggota HTI. Lalu kemudian barusan yang di Pamekasan ditolak, dan yang menolak ini adalah GP Ansor Pamekasan, ya. Kenapa? Karena massa katanya, massa menolak dan ingin membubarkan pengajian. Jadi kalau kita lihat dari pemberitaan yang tadi itu, fakta-fakta penolakan itu memang ada, tetapi reasoning itu berbeda-beda. Ada yang dugaan seperti anggota HTI, ternyata kemudian dibantah sendiri oleh Hanan Attaqi seperti tadi yang Anda tunjukkan tadi itu kan. Tetapi ada juga yang memang dilarang karena tidak punya izin atau memang masyarakat menolak. Nah, dengan demikian maka persoalannya tidak bisa dikebiah-uyah. Tetapi faktanya memang Hanan Attaqi itu ditolak sudah 7 kali kalau tidak salah dari sini. Kan begitu Mas ya. Nah, oleh karena itu di dalam keinginan untuk mendudukkan perkara yang jelas itu ya memang tidak bisa lain kecuali kita menggunakan metodologinya Nahdlatul Ulama, yaitu apa? Tabayun. Tidak bisa tidak. Dengan tabayun itu maka Hanan Attaqi kalau bisa diajak ketemu tidak harus di Jawa Timur ya, mungkin di Jakarta atau kemudian kita menanyakan sebetulnya apa sih sebetulnya kenapa Anda ditolak, ini yang benar yang gimana dan bagaimana kita mencari resolusi gitu kan. Karena Hanan Attaqi juga mempunyai penjelasan-penjelasan yang tidak bisa kita anggap sepele seperti tadi itu. Ya, saya sendiri kan orang Tuban. Jadi kalau beliau si Hanan Attaqi kemudian menggunakan argumen-argumen sebagai misalnya menantunya dari pemilik pesantren dari Yai Huda misalnya atau yang dari Jenu tadi itu saya kira itu sangat valid ya, dan kemudian bahwa dia juga pernah menjadi wakil kepala sekolah di di Palang gitu di daerah Tuban.
Itu kan bisa dicek apakah faktual atau cuma klaim, kan begitu. Jadi itu bisa dicek sebagai alat untuk membuktikan bahwa klaim-klaim yang dikemukakan dan argumentasi oleh Hanan itu memang betul-betul sangat valid atau tidak valid kalau memang ternyata tidak ada. Nah, dengan cara demikian maka kita tidak perlu kemudian jauh-jauh saling mencurigai ini ada masalah apa. Sebab walaupun saya juga sepakat dengan Pak Yai Khotimi mengenai persoalan-persoalan khusus yang ada misalnya di Pamekasan, di Situbondo dan lain-lain. Tetapi saya sebagai pengamat politik tentu bertanya juga yang disebut Yai Khotimi dengan mereka itu siapa, kan begitu. Ya, jangan-jangan yang disebut mereka itu misalnya kelompok-kelompok yang anti NU misalnya saja. Atau jangan-jangan juga orang-orang NU tapi garis lurus misalnya begitu. Dan lain sebagainya. Kata-kata mereka itu kalau menurut analisa saya kadang-kadang juga bisa dipleset-plesetkan. Nah, begitu loh. Jadi menurut saya ini bisa juga menjadi persoalan yang baru dan berkembang lagi yang kemudian ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Sebab yang saya lihat dari komentar netizen Anda aja, menurut saya ini sudah ada yang mau mengadu domba. Yaitu mereka yang mengatakan ini adalah kerjaan orang Wahabi misalnya saja. Ya, ini kan tuduhan karena belum buktikan apa Hanan Ataki ini betul-betul Wahabi kalau melihat pengakuannya, dan pengakuan itu bisa dicek. Ya kan? Kemudian seolah-olah ini tadi ada yang berpendapat siapa tadi tuh yang namanya siapa Rini Inses atau siapa ini ya Banser punya sifat intoleran dan radikal lah kayak gini ini kan mau melakukan adu domba menurut saya. Jadi di dalam diskusi kita sekarang ini saja ya persoalannya sebetulnya itu bisa kita selesaikan secara faktual dan fenomenologis juga sebetulnya. Itu kemudian dicampuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, Mas. Apalagi kalau ini diterus-teruskan. Mungkin berita-berita itu akan bertambah gitu loh. Jadi kalau saya melihat ini memang ini juga peluang untuk PBNU, PWNU, PCNU yang akan menghadapi persoalan seperti ini untuk waspada dalam melakukan resolusi konflik yang kemudian menggunakan banser. Tapi juga kita harus optimis bahwa dengan adanya masalah seperti ini itu sebetulnya bisa dilihat bahwa eksistensi banser itu luar biasa, diakui. Ya, dan usianya yang sudah cukup lama ini dari tahun 62 kalau saya nggak salah itu artinya eksistensinya betul-betul diakui oleh masyarakat. Baik mereka yang menyukai atau simpati atau bahkan mereka yang sebetulnya tidak terlalu suka dengan banser. Kan ini banser ini kan waduh, tergantung siapa yang bicara. Kadang-kadang dianggap sebagai milisia kayak Hamas atau kayak Hizbullah begitu kan di Lebanon begitu. Tapi kalau mereka yang suka, waduh luar biasa terima kasihnya sama banser. Kalau tidak ada banser bagaimana bisa aman menjalankan ibadah Natal misalnya. Itu pun ada yang mau fitnah, wah ini kan banser tarik duit dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bagi saya adalah bagaimana eksistensi banser ini semakin diakui oleh masyarakat. Nah oleh karena itu harus diperhatikan. Jangan mau kemudian ada masalah banser ini kemudian dianalisa sampai entek ngamek kurang golek, tetapi ternyata itu meleset dari sebetulnya apa yang kemudian harus kita lakukan. Ya, dengan demikian maka menurut saya itu tanggung jawab dari PBNU dan seluruh struktural NU bahkan Ansor juga agar supaya semakin melihat bagaimana posisi banser itu sebetulnya yang sangat bisa dikembangkan. Dan saya yakin Mas ini yang terakhir saya omongkan. Banser itu bukan hanya orang suruhan loh Mas. Mereka itu isinya juga orang pinter-pinter, jangan dikira. Ya, makanya orang seperti ya terlepas kita nggak tahu motifnya ya. Orang seperti Erick Thohir juga masuk Banser itu bukan main-main itu.
Loh, artinya Luar Banser sebagai biasa ini, saya institusi, ini. Banser sebagai organisasi sosial itu diakui fungsinya, ya. Orang boleh mengkritik apa saja, tetapi faktanya itu seperti itu. Makanya daripada kita itu apa namanya ikut-ikutan memblame Banser atau bahkan ya katakanlah meremehkan Banser, ya kita lihat Banser seperti apa adanya, kelemahannya, kekurangannya, tapi juga kekuatannya. Makanya saya kalau kembali kepada cara Gus Dur di dalam melakukan perbaikan terhadap Banser itu kadang-kadang dengan guyon seperti itu. Tapi Gus Dur ketika guyon tentang Banser itu bukan meremehkan Banser, justru sambil mengagumi Banser. Orang tuh ikhlasnya luar biasa untuk jadi Banser. Sampai urunan sendiri, membeli ini, membeli itu, apa apa namanya menjual sawahnya kadang-kadang untuk supaya bisa ikut jadi Banser dan ikut dalam grup drum band dan lain sebagainya itu. Luar biasa kalau dilihat dari segi positifnya juga. Jadi begitu Mas ya, jangan kita terjebak pada hal-hal yang hanya apa menyulut emosional kita karena kita ingin membantu Banser atau kita mau mengkritik Banser dan lainnya, tapi kita tempatkan dalam kompleksitas dinamika sosial dan juga politik yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dan termasuk Nahdlatul Ulama. Itu Mas. Ya, baik. Saya mungkin akan berbicara ini, bagaimana idealitas Banser ya ke depan. Pak Prof. Ikam bisa memberikan arahan? Ya, idealitasnya ya seperti yang diinginkan ketika mendirikan BAN itu. Salah satunya Banser itu kan dibuat rangka melindungi para alim ulama. Itu urusannya semula. Ya, karena apa? Karena muncul dari kebutuhan situasi kritis di dalam masyarakat, yaitu adanya gejolak politik apa namanya gerakan Partai Komunis Indonesia yang membahayakan para alim ulama terutama karena apa? Karena para alim ulama dimanapun di Indonesia ini adalah soko guru dari Nahdlatul Ulama. Kalau mereka terganggu apalagi keamanannya, maka selesai sudah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu Banser muncul. Nah kemudian setelah itu selesai semuanya, keamanan terjamin dengan bantuan Banser dan didukung oleh aparat keamanan, TNI dan lain sebagainya, maka fungsi Banser kemudian dianggap masih penting, bukan hanya jaga ulama, tapi ada fungsi-fungsi yang lain. Makanya ada barisan-barisan Banser yang tadi itu maritim lah, protokoler lah, olahraga dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kemudian kita kembangkan sekarang dan ke depan, ya maka kemudian Nahdlatul Ulama betul-betul luar biasa kan. Dan salah satunya mungkin Banser yang juga isinya adalah orang-orang yang terdidik dan mempunyai apa namanya kapasitas, mempunyai kualitas dan lain sebagainya, mungkin juga bisa dipakai untuk membantu apa yang sekarang menjadi platform Nahdlatul Ulama yang di bawah pimpinan Gus Yahya ini, yaitu membuat NU Dikdaya tapi juga membangun peradaban dunia. Bayangkan kalau Banser bisa dikirimkan ke daerah wilayah-wilayah konflik di seluruh dunia untuk ikut membangun mereka, ya kan, untuk menyebarkan gagasan inklusivisme apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti NU, demokrasi seperti NU kan luar biasa Mas. Jadi kemudian image atau imajinasi bahwa Banser hanya milisia, hanya orang-orang yang suka melakukan baris berbaris atau melakukan kekerasan itu nanti akan dihilang. Karena ternyata Banser itu juga bisa dipakai di dalam hal-hal yang jauh daripada soal-soal itu saja. Dan itulah makanya diperlukan pemikiran-pemikiran besar untuk juga menjadikan Banser sebagai alternatif dari apa yang diinginkan oleh Nahdlatul Ulama bagi dunia ini. Gitu Mas. Agar supaya Banser juga diselamatkan, jadi kemungkinan dituduh sebagai orang yang atau kelompok yang tidak toleran misalnya aja, yang suka main kekerasan seperti yang Anda baca di dalam apa namanya LC ini loh, yang apa komentar-komentar ini kan banyak yang ngaco ini komentar-komentar ini.
Seenaknya aja Betul, memfitnah Banser kan. Ya karena betul. mereka itu merasa perlu untuk menumpangi masalah ini, ya kan? Nah inilah yang harus kita kerjakan kalau kita memang concern terhadap Banser dan terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi jangan dibiarkan Banser sendirian. Itu maksud saya menjelaskan bahwa tentang Ataki tadi itu memang masih harus dijelaskan siapa si Ataki ini. Saya tidak punya kemampuan karena itu bukan keahlian saya. Silakan aja ini si Atakinya dipanggil kalau bisa atau didatangi kalau bisa diajak berbicara. Kemudian kita apa namanya buktikan saja kepada itu. Atau seperti yang diduga oleh Yai Khotimi bahwa ada persoalan yang lebih besar dari sekedar seorang oknum yang namanya apa namanya Ataki ini, ada sesuatu yang lebih besar dari situ yang akan dipakai untuk merongrong katakanlah Nahdlatul Ulama